Shalom, selamat pagi keluarga Rehat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 Desember 2022. Tema kita pagi ini terambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat menikmati hari yang baru pagi ini. Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan memahami maksud dari semua firman-Mu ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak untuk membaca firman-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Kebanggaan iman, persatuan kepatonganan. Pengakuan Gereja Toraja menyebutkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini bukan hanya sekedar pengakuan, apalagi jika sekedar diucapkan saja tanpa dimaknai dalam iman. Pengakuan kita haruslah menjadi identitas dan kebanggaan bagi setiap warga Gereja Toraja, dimanapun mereka berada. Pertanyaannya, di manakah kebanggaannya? Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus menegaskan kepada jemaat tentang apa makna iman kepada Kristus. Dalam pengenalan iman kepada Kristus, Paulus memiliki keyakinan bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan tetap setia dalam segala tantangan yang pasti akan selalu dihadapi. Dan oleh karena itu dalam bacaan kita, Paulus menegaskan, pertama, bahwa iman kepada Yesus Kristus menjadikan orang percaya menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa dan sekaligus diperkenankan untuk menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Kedua, di dalam iman kepada Kristus kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan dalam kemerdekaan sebagai milik Kristus kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dalam kuasa Roh Kudus. Untuk menjadi bangga atas iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus mengenal Dia dengan benar. Dan dalam pengenalan yang benar tentang Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menghidupi iman kita. Kita pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Rasul Paulus berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami harus bangga atas iman kami kepadamu.
Kiranya kebanggaan iman kami tidak hanya melalui kata-kata, namun juga melalui perbuatan dan tingkah laku di mana kami berada. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berdoa buat orang tua kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang Engkau berikan untuk orang tua kami. Kami berdoa juga buat anak-anak kami di bangku pendidikan, kiranya Engkau berkati agar apa yang mereka cita-citakan bisa terlaksana oleh karena berkat-Mu. Bapak berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam berbagai macam permasalahan. Engkau tolong mereka. Yang sakit beri kesembuhan, yang lemah beri kekuatan, yang berduka beri penghiburan, yang bertambah usia Engkau lengkapi sukacita mereka. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, inilah doa kami pagi ini, yang kami alaskan dalam Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian rehat hari ini, Jumat 16 Desember 2022. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.